Well, inilah stasiun Malang. Ini sebelah kanan. Nyebrang. Yo. Menuju alun-alun. Ya mas, dekat. Kasih. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Marek belok kiri, ayo.
Deket dah. Sultan Agung. Ah, lurus. Itu jauh dah. Itu di Parapatan dah. Ada dua misalnya. Hah? Terserah. Sokat tuh cobaan mana? Ah, sokat. Tapi paling harga nama. Tanya masalah. Tinggal mulai 160.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rauh, Ken kabari, pak kabar dulu baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, yang mudah-mudahan ketemu. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, yang mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, yang satu hati, satu jiwa, satu simistri. Jadi nanti sebelum datangnya tahun baru atau lebaran sudah dapat pasangan, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, sujud kita, dan doa kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, Mamang mengucapkan selamat sore dari Kota Malang. Waduh, salah satu kota tercantik-cantikku di tanah Jawa, di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Sultan Agung, Kota Malang. Mamang lagi jalan-jalan di Sultan Agung, Kota Malang. Waduh, selepas keliling-keliling Tanah Bromo, pemirsa. Waduh, jadi setelah lepas keliling-keliling Tanah Bromo, kembali lagi ke Kota Malang, dan sekarang sedang berjalan di Jalan Sultan Agung, Kota Malang. Kira-kira Mamang mau kemana nih? Saudara penasaran ya? Tonton sampai tamat. Oke, pemirsa yang berbahagia, itu artinya Mamang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya, tempat tinggal Mamang di Provinsi Jawa Barat. Kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya, insya Allah dengan kepemimpinan Bapak Aing akan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Dari kota Tasikmalaya ke arah timur. Dan akhirnya sekarang episode ke-36, Mamang sedang jalan kaki di Jalan Sultan Agung, Kota Malang di Provinsi Jawa Timur. Nah, ketika jalan kaki di Jalan Sultan Agung, Kota Malang, ketika video ini terbit, ditayangkan, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia. Ya, insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia akan membangun negeri ini menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, terbebas dari hama-hama, dan juga akan menyelamatkan dan melestarikan lingkungan dan alam Republik Indonesia. Amin. Insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia, Bapak Prabowo Subianto, negeri kita menjadi negeri yang damai, yang bisa mendamaikan dunia dan superpower Macan Asia. Amin. Baik pemirsa, ketika video ini tayang episode ke-36, Mamang sedang menyaksikan bencana alam di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mamang turut belasungkawa dan juga berduka cita terhadap saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan bencana segera berlalu, segera pulih kembali dan bangkit kembali, dan mudah-mudahan juga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin. Karena ketika Mamang lihat bencana di Pulau Sumatera ini bukan karena alam saja, tetapi ternyata karena hama-hama pengkhianat, perusak alam, pemirsa. Waduh, banyak kayu-kayu gelondongan yang hanyut, pemirsa. Waduh, banyak pohon-pohon tumbang, pemirsa. Waduh, karena sejatinya yang namanya pohon kan tidak ujug-ujug bunuh diri, pemirsa, tidak ujug-ujug mati ya secara massal, kecuali kalau ditebang. Apalagi ketika bencana, banyak sekali gelondongan-gelondongan kayu yang hanyut ke sungai. Itu artinya yang namanya gelondongan pasti oleh hama-hama pengkhianat bangsa yang merusak alam, pemirsa. Oleh karena itu Mamang berdoa dan berharap mudah-mudahan bencana serupa tidak terjadi lagi dimanapun di Nusantara ini, pemirsa.
Dan mudah-mudahan saja yang namanya hama-hama pengkhianat itu segera diberantas, pemirsa, segera dibasmi. Karena yang namanya hama ya, kalau hari ini merusak kusen jendela, esok akan merusak rumah kalau dibiarkan. Kalau hari ini merusak satu pulau Sumatera, mungkin esok akan merusak satu Republik Indonesia. Oleh karena itu, insya Allah dengan kepemimpinan Bapak Presiden Macan Asia yang namanya Macan ya, penjaga juga, insya Allah akan menjaga alam kita dari kerusakan para hama-hama. Amin. Selain itu, yang namanya bencana adalah peringatan bagi kita untuk selalu menjaga alam dan melestarikan alam. Karena sejatinya alam adalah tempat kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan melestarikan alam kita untuk kita dan generasi anak cucu cicit kita di kemudian hari dan anak cucu cicit kita di masa depan. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-36 Mamang sedang berada jalan kaki di Jalan Sultan Agung, Kota Malang. Ini adalah jalan yang dekat dengan alun-alun Kota Malang atau alun-alun Jan Pieterszoon Koen-nya Kota Malang. Waduh. Nah, kira-kira Mamang mau kemana? Yang jelas setelah keliling-keliling Tanah Bromo ya, lalu pulang lagi ke Kota Malang dan turun di depan stasiun Kota Malang. Mamang tidak akan pulang dulu hari ini. Waduh. Tetapi akan melanjutkan jelajah ke gunung yang lain ya esok hari pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, setelah turun di Kota Malang dan sempat sarapan, waduh, makan sore dengan nasi rawonnya, waduh, di Abah Harum. Bagaimana rasa nikmatnya atau nasi rawonnya? Ya saudara tinggal tonton episode kemarin atau cicipi dulu ketika berada di Kota Malang dekat dengan stasiun Kota Malang. Pintu gerbang barat, di sebelah kanannya ada rumah makan Abah Harum. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun memutuskan untuk mencari penginapan yang worth it, yang bisa tidur untuk malam ini pemirsa. Setelah cari-cari info ya, ternyata Mamang jatuh kepada salah satu penginapan yang ya menurut Mamang lah bagus ya. Karena ini rekomendasi dari rekan-rekan ya, teman-teman. Ternyata di Kota Malang ada penginapan yang worth it untuk tidur malam di Kota Malang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang pun memutuskan untuk pergi ke penginapan tersebut. Penginapan tersebut berada di Jalan Sultan Agung, Kota Malang. Waduh. Dan penginapan tersebut adalah penginapan Aloha. Waduh, Hotel Aloha, Kota Malang. Karena kata teman-teman, selain harganya murah ya, worth it, dan juga ya dekat-dekat kafe dan juga pusat kota. Wah, pokoknya strategis banget gitu. Nah, Mamang penasaran. Akhirnya Mamang pun memutuskan untuk pergi ke Aloha pemirsa. Dari Hotel Aloha ini tak jauh dari stasiun Kota Malang. Jadi dari stasiun Kota Malang jalan kaki ya ke arah pintu keluar gate barat ya, lalu ke arah Taman Alun-Alun Kota Malang. Nah, sebelum alun-alun Kota Malang ada Jalan Sultan Agung. Nah, di Jalan Sultan Agung itulah ada Hotel Aloha. Nah, bagi saudara yang masih bingung ya, simpel zaman sekarang ya, tinggal tanya ke Mbah Google ya, dukun Google pemirsa. Insya Allah Mbah Google Map ya, akan mengarahkan saudara ke jalan yang benar. Kira-kira berapa harganya dan apa fasilitasnya, bagaimana bentuk kamarnya? Saudara penasaran, yang tonton sampai tamat. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika jalan kaki di Jalan Sultan Agung ini, Kota Malang, ternyata di Kota Malang ada namanya Jalan Sultan Agung. Sultan Agung Haryokusumo atau yang dikenal dengan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram adalah raja ketiga dari Kesultanan Kerajaan Mataram Islam ya, yang berkedudukan di daerah Jawa Tengah.
Sultan Agung ini adalah raja termasyhur dari kerajaan Mataram Islam. Beliau adalah pemersatu tanah Jawa pemirsa, dan juga ditakuti oleh VOC alias company Belanda pemirsa, hama penjajah pemirsa. Waduh, Sultan Agung adalah sultan termasyhur di tanah Jawa yang menggetarkan Batavia. Waduh, musuh bebuyutan Jan Pieter Sun Kun pemirsa, Gubernur Jenderal VOC. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya, Sultan Agung ini sempat menyerang Batavia 2 kali, menggetarkan Batavia, ibu kota company Belanda di Indonesia. Yang saat ini mungkin Batavia namanya Jakarta pemirsa. Selain itu, Sultan Agung pun mempersatukan tanah Jawa. Waduh, banyak daerah-daerah ketika Majapahit runtuh ya, tercerai-berai. Waduh, lalu disatukan kembali tanah Jawa oleh Sultan Agung pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika pemersatu tanah Jawa ini banyak daerah-daerah ditaklukkan. Di antaranya ada Bojonegoro, ada Mojokerto, ada Pasuruan, Madiun ya, Blambangan, termasuk Kota Malang. Waduh. Nah, yang paling unik ketika Sultan Agung Hanyokrokusumawati akan mempersatukan tanah Jawa di daerah Jawa Timur ini, ternyata Sultan Agung kewalahan pemirsa. Waduh, ada hambatan di daerah Brangwetan atau kita kenal hari ini adalah Malang. Karena nama Malang sendiri berasal dari Sultan Agung pemirsa, yaitu ketika pasukannya akan menaklukkan Brangwetan dapat penghalang pemirsa. Waduh, akhirnya menjadi kota Malang. Nah, ternyata Malang ini adalah salah satu yang akan ditaklukkan oleh Sultan Agung, namun sangat sulit sekali. Di samping alamnya yang kuat, benteng-bentengnya yang tangguh, ternyata di Malang ada kesatria, suami istri pemirsa, sepasang kekasih. Waduh, yang membuat menggetarkan Mataram Islam, sulit menundukkan kota Malang. Waduh, dua sejoli ini bikin resah kerajaan Mataram. Kira-kira siapakah beliau? Dan yang paling unik hari ini, nama Sultan Agung yang menaklukkan kota Malang ini ya terpampang jelas di kota Malang menjadi sebuah jalan, Jalan Sultan Agung. Waduh, padahal zaman dulu Sultan Agung ini adalah ingin mempersatukan tanah Jawa, dan salah satunya harus menaklukkan daerah-daerah di tanah Jawa, yaitu daerah Malang. Dan di Malang dapat penghalang, yaitu gara-gara dua sejoli pemirsa. Waduh, dua sejoli ya, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, dua-duanya kesatria pemirsa, yang sulit ditaklukkan oleh Mataram. Kira-kira siapakah beliau? Waduh, saudara penasaran? Kalau penasaran, tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat ya. Dan bagi siapapun yang menonton sampai tamat, Mamang hanya berdoa mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang termakmur, terkaya, tersukses, dan juga mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa ya. Jangan meminta kuota internet ke Mamang pemirsa. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis. Waduh, apalagi meminta ke Danantara. Waduh. Oleh karena itu, siapapun yang menonton sampai tamat, Mamang hanya berdoa ya untuk hari ini. Insya Allah nanti kalau Mamang sudah jadi presiden, siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-36, ya Mamang akan kasih reward pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi bagi saudara yang penasaran silakan tonton, yang tidak penasaran jangan tonton. Simpel dengan Mamang ya. Karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah, tak tercover dana bos pemirsa, tak tercover dana antara. Waduh, apalagi dana desa. Oleh karena itu, saudara yang tak suka, yang ya tinggal skip aja. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara tak asal omon-omon pemirsa. Waduh, tak asal pelangga-pelongo, tak asal kosong, sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang punya pendapat ya,
punya sumber sendiri yang mungkin agak berbeda dan agak lain dengan Mamang, ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu pendapat saudara akan menambah wawasan untuk kita semua dan dapat pahala. Amin. Namun mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain, yang berbau-bau company, yang berbau-bau Mossad, yang berbau-bau Davide et Impera, adu domba, atau bikin keonaran, teroris. Waduh. Mamang sebagai admin ya akan skip siapapun yang berkomentar yang agak lain ya di channel Mamang. Karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Kalau ada yang keonaran ya mohon maaf aja ya. Mamang akan skip dan akan koleksi komentar saudara. Waduh. Dilansir dari Kompasiana.com dengan judul artikel Babat Kota Malang berdasarkan kisah kepahlawanan Probo Retno dan Panji Pulongjiwo, edisi 19 Agustus 2018. Kota Malang sebagai salah satu kota metropolitan, khususnya Pulau Jawa di bagian timur, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi sampai kini memiliki nilai sejarah yang cukup menggemilangkan dan patut dikenang. Di balik gelar yang disandang seperti Kota Bunga, Kota Pendidikan, sampai Paris Panjapa di Jawa Timur atau East Java. Waduh. Sejarah Kota Malang tidak bisa dilupakan begitu saja dari benak masyarakatnya. Menurut sejarawan dan tetua tokoh-tokoh masyarakat, cikal bakal penamaan wilayah Kota Malang berasal dari kisah perjuangan dua sejoli. Waduh. Dua sejoli ya yang saling jatuh cinta. Waduh. Yaitu seorang putri cantik dan juga kekasihnya Sakti Mandraguna bernama Dia Ayu Dewi Probo Retno. Waduh. Dan Panji Pulongjiwo. Kedua tokoh ini adalah kesatria dari Jawa Timur, bahkan ditakuti oleh Raja Jawa, pemirsa. Waduh, siapakah Raja Jawa saat itu? Beliau adalah Sultan Agung Hanyokrokusumawati. Waduh, dari Mataram Islam. Ketika Mamang jalan-jalan di Jalan Sultan Agung, Kota Malang, ternyata dulu Sultan Agung ingin menaklukkan Malang, pemirsa. Namun terhalang, waduh, oleh dua sejoli ini. Dia Ayu Dewi Probo Retno adalah seorang adipati Kadipaten Sengguru. Sengguru adalah salah satu kerajaan di Pulau Jawa, pecahan dari Mojopahit. Putri cantik yang jelita nan Sakti Mandraguna, Dia Ayu Dewi Probo Retno adalah putri dari adipati atau raja kerajaan Sengguru bernama Adipati Ronggo Tohjiwo atau Raja Ronggo Tohjiwo. Nah, siang putri ini gemar berlatih ilmu kanuragan dan kedikdayaan sejak kecil. Sang putri Dia Ayu Dewi Probo Retno banyak menghabiskan waktu berlatih ilmu kanuragan, menjadi pendekar di padepokan kaki Pegunungan Kendeng, sehingga sosoknya hadir dengan kepiawaian dalam menggunakan berbagai senjata, berbagai ilmu bela diri, bahkan bisa mengalahkan 1000 pasukan. Waduh, ini putri cantik galak, pemirsa. Waduh. Jadi hati-hati ya kalau beristrikan seperti Ibu Dewi Probo Retno ini, pemirsa. Waduh. Bahkan hanya dengan senjata kan cundrik. Cundrik ini adalah keris kecil yang diselipkan di bagian tertentu, bisa mengalahkan 1000 musuh laki-laki, pemirsa. Waduh. Jadi inilah kesaktian Dia Ayu Dewi Probo Retno. Kesaktiannya benar-benar melegenda, bahkan sampai hari ini, era-era modern, kisahnya selalu diperankan dan dipentaskan dalam berbagai film nasional, sampai dengan sandiwara radio atau cerita-cerita di buku persilatan era-era tahun 80, 90, pemirsa. Dan ternyata
pendekar yang bernama Probo Retno itu benar-benar nyata pemirsa. Beliau adalah seorang putri cantik yang gagah berani pemirsa. Waduh. Putri Probo Retno adalah putri yang sangat teguh akan prinsip. Probo Retno atau Putri Probo Retno hanya bersedia menikah dengan seorang laki-laki yang berhati tulus, dan juga syaratnya harus memiliki kedikdayaan untuk membantu perjuangannya. Waduh, alias harus menjadi seorang pendekar pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara ingin meminang Putri Probo Retno, ya harus mempunyai pendekar pemirsa, ya minimal jadi Marvel United. Waduh. Harus punya power ya, super power pemirsa. Waduh. Putri Probo Retno ya tak tertarik dengan mobil Pajero pemirsa, tetapi tertarik dengan kekuatan, kedikdayaan dan kesatriaannya seorang laki-laki. Untuk itu, ayahnya Adipati Ronggo Tohjiwo, Raja Kerajaan Sengguru, mengumumkan sayembara barang siapa laki yang mampu mengalahkan Putri Probo Retno dalam adu tanding kesaktian, kedikdayaan, maka dialah suaminya. Waduh. Jadi syaratnya harus kesatria pemirsa. Untungnya tidak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang mungkin syaratnya ya salah satunya adalah ATM pemirsa. Atau sertifikat tanah pemirsa. Juragan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah syaratnya untuk meminang Putri Probo Retno. Dalam Babat Malang, Putri Probo Retno ini digambarkan putri yang begitu cantik. Saking cantiknya burung pun bisa jatuh pemirsa. Waduh. Karena melihat kecantikan Putri Probo Retno, burung pun lupa untuk terbang. Waduh. Jangankan burung ya, apalagi manusia. Akhirnya banyak pria yang tertarik dengan Putri Probo Retno. Namun karena syaratnya harus seorang kesatria yang mampu mengalahkan Putri Probo Retno, maka kesatria yang kurang mahir, waduh, kesatria yang abal-abal atau mungkin ijazah abal-abal, waduh, mundur pemirsa. Yang namanya abal-abal kan bohong pemirsa ya. Jadi daripada babak belur ya lebih baik mundur pemirsa. Namun di antara kesatria-kesatria yang mundur, ada juga kesatria yang pemberani yang menginginkan Putri Probo Retno menjadi seorang istrinya. Selain itu, Adipati Ronggo Tohjiwo pun memberikan hadiah siapa yang bisa mengalahkan Putri Probo Retno. Beliau akan memiliki ya Putri Probo Retno sekaligus jabatan, waduh, menjadi seorang raja di kemudian hari atau seorang pangeran di kerajaan Sengguru pemirsa. Waduh. Jadi kalau berhasil meminang Putri Probo Retno sekaligus bisa memiliki rumah, tanah, waduh, sekaligus jabatan pemirsa. Waduh, sekaligus pekerjaan, sekaligus warisan. Jadi siapapun pemenangnya, beliau akan menjadi suami Putri Probo Retno sekaligus calon raja di kerajaan Sengguru. Waduh. Seluruh kesatria pun datang mengikut sertakan diri dalam sayembara ini dari berbagai wilayah di tanah Jawa dan juga dari luar Jawa, yaitu dari Nusantara. Ada dari Bali, dari Madura, dari tanah Jawa, tanah Sunda, ya, tanah Sumatera, Sulawesi. Waduh, sayembara ini ternyata sampai ke berbagai penjuru Nusantara pemirsa. Ya, dari mulut ke mulut, dari selebaran-selebaran, waduh, yang dikirim ke berbagai wilayah, bahkan dari warung ke warung pemirsa. Waduh, dari pedagang ke pedagang. Jadi apabila ada di daerahnya yang mempunyai kesaktian dan berani bertanding, waduh, bisa mengalahkan, maka hadiahnya adalah Putri Probo Retno
sekaligus punya jabatan menjadi seorang raja pemirsa atau calon raja. Waduh. Nah, disitulah bagi lelaki sejati, lelaki tampan, lelaki pemberani yang punya kemahiran, punya sertifikasi, waduh, apalagi sertifikasi internasional, waduh, punya keahlian bela diri, ya, kesaktian, waduh, yang lulusan pegunungan, lulusan lautan, waduh, lulusan padepokan berbagai Nusantara yang berani datang ke kerajaan Sengguru. Seluruh kesatria pun datang mengikut sertakan diri dalam era sayembara ini dalam pertandingan event untuk merebutkan putri cantik. Mendengar kabar itu, salah seorang pangeran tampan dari Pulau Madura bernama Panji Pulongjiwo. Nah, Panji Pulongjiwo atau Panji Pulongjiwo ini adalah pangeran dari Madura pemirsa. Waduh. Beliau punya kesaktian, ya, dikdaya, belum menikah, perjaka, waduh. Dan berniat ingin memiliki istri, dan kebetulan ya ada sayembara, ada putri cantik. Dimana kalau berhasil mendapatkan putri cantik, dan pangeran pun tertarik pemirsa, pangeran tampan dari Madura, waduh, bernama Panji Pulongjiwo atau Pulangjiwo, berniat ikut serta, mendaftarkan diri pemirsa ke kerajaan Sengguru. Ketika hari sudah ditentukan di mana sayembara akan dibuka pertandingan selama 1 minggu, waduh 1 minggu ya, maka ribuan peserta calon-calon suami Proboretno akan siap tanding di kerajaan Sengguru. Ya, mereka berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara pemirsa, termasuk dari Madura, bernama Panji Pulongjiwo. Setelah mendaftar di kerajaan Sengguru, pendaftarnya banyak sekali pemirsa. Nah, sebelum mengalahkan putri Proboretno, para kesatria ini akan diuji dulu dengan para punggawa kerajaan Sengguru, para kesatria kerajaan Sengguru. Waduh. Apabila bisa mengalahkan kesatria-kesatria kerajaan Sengguru, kebetulan kesatria kerajaan Sengguru ini ada tingkatan-tingkatannya pemirsa. Dalam catatan Babad Malang ada 5 tingkatan punggawa kerajaan Sengguru. Apabila bisa mengalahkan sampai tingkatan kelima atau perwira jenderalnya, waduh, maka finalnya akan bertanding dengan putri Proboretno. Akhirnya para kesatria itu bertanding menghadapi para punggawa Proboretno. Kesatria itu mengantri satu persatu bertanding menghadapi para punggawa Proboretno dari tingkatan 1, 2, 3 sampai 5 pemirsa. Wah, ada yang gugur di tingkatan 1, ada yang kalah di tingkatan 2, ada yang kalah di tingkatan 3. Waduh. Dan ada beberapa sampai tingkatan 5 pemirsa. Namun di tingkatan 5 ini banyak yang berguguran pemirsa, karena akan menghadapi panglima kerajaan Sengguru yang bernama Sumolewo. Sumolewo ini adalah panglimanya kerajaan Sengguru. Banyak kesatria yang gugur, yang meninggal, bahkan cacat, bahkan takluk ya terhadap Sumolewo pemirsa. Waduh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Sumolewo. Padahal Sumolewo ini adalah gerbang menuju menghadapi Proboretno pemirsa. Namun sayangnya mereka gugur dan kalah di tangan Sumolewo. Di antara para kesatria yang gugur dan kalah itu hanya ada satu ya yang berani menghadapi Sumolewo. Beliau adalah Panji Pulongjiwo atau Panji Pulongjiwo, pangeran dari Madura. Ketika berhadapan dengan Sumolewo, ternyata kesaktian Panji Pulongjiwo ya mengimbangi kesaktian Sumolewo. Terjadilah pertarungan yang hebat di depan arena
di mana arena ini pun disaksikan oleh para rakyat atau warga-warga kerajaan Sengguru, termasuk supporter-supporternya. Waduh, bahkan tak sedikit banyak orang yang mempertaruhkan, waduh, kira-kira siapa yang menang ya? Sumolewo atau Panji Pulongjiwo nih? Jadi ibaratnya adalah gladiator pemirsa, gladiator Romawi. Bedanya kalau gladiator menghadapi ya sesama gladiator atau dengan singa. Ini juga sama ya, menghadapi para kesatria pemirsa. Kesatria yang tak sanggup mundur ya, yang sanggup maju ya. Dengan catatan menang atau kalah dengan cacat atau kalah dengan meninggal dunia pemirsa. Waduh. Ternyata Sumolewo juga mengincar putri cantik Proboretno, mengincar atasannya. Waduh. Dari kecantikan inilah maka banyak kesatria yang buta kan karena cantik pemirsa. Cantik pembunuh cantik membunuh hatinya. Waduh, membutakan hatinya. Sampai-sampai para kesatria pun bertarung nyawa untuk memperebutkan putri Proboretno. Alkisah tinggal 2 orang lagi ya pertarungan, yaitu Sumolewo dengan Panji Pulongjiwo. Sumolewo yang notabene adalah panglima kerajaan Sengguru ya menaruh hati juga terhadap Proboretno, berhadapan dengan Pulongjiwo. Pertarungan Sumolewo dengan para kesatria itu terjadi di pintu utara kerajaan Sengguru. Pintu utara atau gerbang utara ini kelak bernama Lawang atau Kecamatan Lawang di Kabupaten Malang. Jadi Lawang ini adalah pintu ya, pintu masuknya ke kerajaan Sengguru. Sengguru ini adalah nama lain dari kerajaan Malang. Sumolewo ini memang licik ya. Beliau ini setelah membunuh para kesatria, jasad para kesatria dilempar ke sebuah sungai yang kini dinamakan Kali Getik atau Kali Sorak di wilayah Kecamatan Lawang tersebut. Kali Getik artinya getih ya, Kali Sorak artinya bangkai pemirsa. Waduh. Alkisah ya, tinggal Panji Pulongjiwo berhadapan dengan Sumolewo. Panji Pulongjiwo pun bertanding dengan Sumolewo. Waduh, pertandingan ini seru sekali. Namun pada akhirnya Sumolewo kalah, sampai Sumolewo pun mati pemirsa. Waduh. Panji Pulongjiwo berhasil mengalahkan seluruh kesatria termasuk Sumolewo di babak akhir pertandingan. Kini dengan kesaktiannya tinggal 1 langkah lagi, yaitu mengalahkan calon istrinya. Waduh, yang jelas jangan sampai mati ya kalau seandainya bisa mengalahkan Proboretno pemirsa. Terjadilah pertarungan antara Panji Pulongjiwo dengan Proboretno yang sama-sama sakti. Proboretno akhirnya bertanding dengan Panji Pulongjiwo. Pertandingan ini seru sekali pemirsa. Waduh, bahkan ya menjadi perhatian seluruh warga kerajaan Sengguru, termasuk kesatria-kesatria yang gugur di babak penyisihan. Waduh. Tak disangka dari pertandingan antara Panji Pulongjiwo dengan Proboretno terdesak pemirsa. Waduh. Ya, Panji Pulongjiwo pun ya hati-hati ya, meskipun bisa harus mengalahkan Proboretno, jangan sampai melukai Proboretno pemirsa. Waduh. Kan amsyong ya kalau misalkan bisa mengalahkan Proboretno, Proboretnonya meninggal pemirsa. Waduh. Gimana mendapatkan putri cantiknya pemirsa? Waduh. Akhirnya Proboretno pun terdesak ya dengan keahlian bela diri Panji Pulongjiwo. Proboretno pun sampai terluka-luka. Waduh, terdesak. Akhirnya tiba-tiba Proboretno melarikan diri pemirsa dari arena pertandingan. Proboretno melarikan diri dari arena pertandingan. Dia lari ke sebuah tempat di guha ya, bekas pertilasan kerajaan Singosari. Waduh. Rade Panji pun mengejar calon istrinya itu yang kalah dan lari dari pertandingan dengan kuda bernama kuda Sosrobahu. Raden Panji mengejar Proboretno, sang cintanya, dengan kuda Sosrobahu.
Dengan keteguhan hati dan kesaktiannya, Raden Panji mampu membukakan gerbang tersebut, ya, dan menemukan Proboretno yang ngumpet di gua tersebut. Waduh, akhirnya Proboretno pun mau tidak mau harus menepati janjinya, janji dalam sayembara. Apa tuh janjinya? Apabila sudah kalah, maka orang yang mengalahkannya adalah suaminya, pemirsa. Waduh. Wilayah tempat persembunyian tersebut kini dikenal sebagai Kuto Bedah di daerah Jodipan yang menjadi kampung wisata 3D di Kota Malang. Nah, kita akan membahas dulu tentang Kerajaan Sengguru. Di daerah Malang ini ternyata ada 3 kerajaan besar yang pernah berdiri. Yang pertama adalah Kerajaan Kanjuruhan yang berdiri sekitar abad ke-5 sampai ke-8 Masehi. Waduh. Lalu nanti ada kerajaan besar bernama Singosari yang berdiri pada abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Dan yang terakhir Kerajaan Sengguru yang berdiri abad ke-14 sampai 15 Masehi. Nah, ternyata Kerajaan Sengguru ini adalah kerajaan pecahan Mojopahit. Jadi ketika Mojopahit runtuh, ya, banyak petinggi-petingginya yang hengkang ke Bali, ke Bromo, dan Majapahit pun takluk oleh Kerajaan Demak. Namun ada sisa-sisa petinggi Mojopahit bergerak ke arah wilayah yang dikenal dengan Malang. Nah, disitulah berdirilah Kerajaan Sengguru. Kerajaan Sengguru wilayahnya berada di daerah Malang sekarang, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Dengan ibu kotanya di Kepanjen yang kita kenal hari ini, Kecamatan Kepanjen. Nah, Sengguru ini adalah kerajaan penerus Mojopahit yang hancur. Bahkan Sengguru ini masyarakatnya masih menganut agama Hindu-Buddha peninggalan kerajaan Mojopahit. Ketika Mojopahit dikuasai kerajaan atau Kesultanan Demak yang beragama Islam dengan sultan pertamanya Raden Patah, wilayah Sengguru tidak tersentuh oleh Demak. Demak lebih fokus ke arah pesisir dan maritim, sedangkan Sengguru yang berada di pedalaman tanah Jawa itu tidak tersentuh, bahkan tak pernah diserang oleh Demak. Oleh karena itu, penerus Mojopahit adalah Sengguru, dan Sengguru merupakan pecahan Mojopahit, sisa-sisa Mojopahit, dan juga kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa Timur. Ketika Kesultanan Demak runtuh berganti dengan Kesultanan Pajang, kerajaan Sengguru pun tak tersentuh, bahkan tak diserang, tak ditaklukkan oleh Kesultanan Pajang. Baru setelah Kesultanan Pajang runtuh dan berdiri Kesultanan Mataram Islam, Sengguru dan wilayah Jawa Timur pun dilirik oleh kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram Islam dari pecahan Kesultanan Demak dan pecahan Mojopahit. Cita-cita Panembahan Senopati adalah ingin menyatukan tanah Jawa, di bawah panji-panji kerajaan Mataram Islam. Oleh karena itu, banyak daerah-daerah yang mulai disatukan dan ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam, sampai-sampai ke daerah yang dikenal dengan Brangwetan. Oleh Mataram Islam, daerah Brangwetan itu terdiri dari daerah Jawa Timur sekarang, yaitu Kerajaan Surabaya, Ngerowo atau Tulung Agung, Caruban, Madiun, Blitar, Kedung, dan Lumajang, serta Sengguru. Nah, pada masa itu kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Panembahan Senopati, daerah Brangwetan yang dikenal dengan Jawa Timur belum ditaklukkan, belum disatukan. Jadi masih berdiri merdeka, pemirsa. Oleh karena itu, Mataram Islam punya cita-cita ingin mempersatukan tanah Jawa. Mataram menyebut daerah Jawa Timur itu adalah Brangwetan. Brangwetan artinya daerah bagian timur atau dikenal dengan Jawa Timur, atau kita kenal hari ini Provinsi Jawa Timur.
Panembahan Senopati mulai menginvasi wilayah-wilayah Brangwetan atau Jawa Timur. Sampai akhirnya Panembahan Senopati diganti oleh Raden Mas Jolang untuk menguasai wilayah-wilayah Jawa Timur atau Brangwetan. Mas Jolang wafat diganti dengan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini pun ingin meneruskan kakek buyutnya untuk menaklukkan tanah Jawa, yaitu daerah Brangwetan atau Jawa Timuran. Namun sayangnya di Brangwetan ini sangat sulit sekali. Banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri kokoh, tegak, dan sulit ditaklukkan oleh Mataram. Di antara kerajaan yang sulit ditaklukkan adalah Surabaya, Pasuruan, dan Sengguru. Di antara kerajaan yang paling kuat di Brangwetan adalah Kadipaten atau Kerajaan Surabaya. Waduh, memang sudah bahas tentang Kerajaan Surabaya ya di edisi Perjalanan ke Tanah Dewata episode ke-12 pemirsa. Ternyata Kerajaan Surabaya ini kuat ya di darat dan maritim. Waduh, di laut dan di darat. Waduh, dan kerajaan terkaya di tanah Jawa saat itu. Sampai-sampai Mataram pun harus menaklukkan Surabaya ya dengan berbagai cara, termasuk dengan cara senjata kimia. Waduh, seperti apakah senjata kimia? Ya memang sudah bahas. Nah, sebelum menaklukkan Surabaya ya, Mataram pun harus menaklukkan kerajaan-kerajaan sekutu Surabaya. Di antaranya adalah Pasuruan, Ketapang di Kalimantan ya, dan juga Sengguru alias Malang pemirsa. Waduh, ketiga kerajaan inilah yang penyokong Surabaya. Waduh. Jadi cita-cita Mataram ya, cita-cita Sultan Agung adalah menaklukkan Surabaya. Jika sudah menaklukkan Surabaya artinya menaklukkan Jawa Timur pemirsa atau Brangwetan. Namun Surabaya dijaga oleh Sengguru, Pasuruan, dan kerajaan yang lainnya. Untuk menguasai wilayah tersebut, Sultan Agung Mataram harus menundukkan wilayah-wilayah kerajaan lain di sekitar Brangwetan. Salah satu gerbang menuju Surabaya adalah Kerajaan Sengguru. Waduh, karena kalau sudah menguasai Kerajaan Sengguru, maka Kerajaan Surabaya pun akan lemah pemirsa. Akhirnya Sultan Agung pun mengirim pasukan Mataram berkekuatan 8.000 pasukan. Waduh, dan ini adalah pasukan terbesar untuk menaklukkan atau menguasai tanah Jawa bagian timur. Pasukan Mataram selalu berhasil di wilayah-wilayah lain seperti Caruban yang kita kenal Madiun sekarang, Ngerowo, dan juga daerah Blitar, Kediri, dan sebagainya. Namun tidak dengan Sengguru. Waduh, Sengguru sulit ditaklukkan. Selain medan yang sangat ganas dan banyak sekali hutan-hutan belantara, bahkan satu pasukan yang dipimpin oleh Temenggung Alap-Alap, panglima dari Mataram, harus mendaki gunung, melewati lembah, membabat hutan, sampai akhirnya ya kelelahan sampai di gerbang kerajaan Sengguru. Pada akhirnya Temenggung Alap-Alap pun kalah pemirsa. Waduh. Jadi medan yang sangat sulit inilah yang menyebabkan kerajaan Sengguru terjaga oleh benteng-benteng alami. Banyak sekali gunung-gunung yang menjaga kerajaan Sengguru ini. Selain benteng-benteng alami, ternyata Sengguru ini pun mempunyai kesatria yang luar biasa, yaitu sepasang suami istri yang bernama Proboretno dan Panji Pulang Jiwa. Waduh, kebetulan Panji Pulang Jiwa ya, atau Pulang Jiwo ya, yang sudah mengalahkan Proboretno. Proboretno menjadi istrinya dan Pulang Jiwo mendapatkan jabatan sebagai pangeran dan calon raja Sengguru. Waduh. Kenapa calon raja? Karena masih ada rajanya pemirsa, yaitu Adipati Ronggo Tohjiwo. Waduh, alias ayahnya Proboretno. Pasukan Alap-Alap pun, pemimpin tentara Mataram, berhasil dipukul mundur. Waduh, berhasil ditumpas oleh ayah Proboretno ya, Raden Ronggo alias Panji Tohjiwo. Waduh. Nah,
Karena sulitnya menghadapi Sengguru inilah, maka Sultan Agung menamakan daerah itu bernama Malang. Malang artinya penghalang pemirsa, yang artinya menghalangi cita-cita Mataram untuk menaklukkan tanah Jawa. Waduh. Jadi sebelum menaklukkan Surabaya sebagai pusatnya harus menaklukkan Sengguru, ya, karena Sengguru sulit di berbagai medan dan selalu gagal maning, terutama ada kesatrianya Dua Sejoli itu. Maka Sultan Agung menamakan daerah itu adalah Malang. Malang artinya penghalang. Waduh. Nah, bagi saudara yang penasaran dengan arti Malang, ternyata Malang ini banyak arti ya. Ada Malang Kuseswara, waduh. Malang artinya ya penuh kejayaan. Ada juga Malang kesedihan, waduh. Dan juga pemberian nama dari Sultan Agung pemirsa untuk daerah yang sulit ditaklukkan Mataram Islam, yaitu daerah Malang. Daerah yang menghalang-halangi gerak laju cita-cita Mataram Islam untuk menaklukkan tanah Jawa. Ketika Raden Panji Pulongjiwo berhasil mempersunting Probowretno, waduh, akhirnya mereka pun menikah pemirsa, sekaligus diangkat jabatan menjadi Maha Panglima dan calon mahkota. Waduh, yang insya Allah nanti kalau mertuanya meninggal, beliau akan menjadi raja pemirsa. Waduh, sekaligus harus berhadapan dengan kerajaan Mataram Islam yang ingin menaklukkan kerajaan Sengguru. Nah, mau tidak mau ya Panji Pulongjiwo ini ya mendapatkan tugas dari mertua pemirsa, yaitu menjaga kerajaan Sengguru sekaligus harus berhadapan dengan Mataram Islam, memimpin perlawanan terhadap kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Jadi inilah tugas mertua pemirsa, mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Waduh, jangan mencintai anaknya saja ya, tugas mertua pun harus dilaksanakan. Ternyata berdasarkan Babat Malang, kenapa Adipati Ronggotohjiwo mengadakan sayembara kesaktian? Karena untuk mencari kesatria yang mampu ya melindungi kerajaan Sengguru, sekaligus mempersunting putrinya Probowretno. Jadi tujuan untuk mengumpulkan kesatria mana yang paling sakti. Nah, tujuannya ternyata selain sebagai suami yang tangguh bagi anaknya, sekaligus untuk memimpin negeri Sengguru dari ancaman kerajaan Mataram Islam. Waduh, ternyata dalam sejarahnya ya yang namanya mertua, calon mertua pasti akan mencari mantu yang sesuai dengan putrinya atau sesuai dengan tujuan mertuanya. Waduh, kalau mertuanya punya dagang, punya toko, punya ruko, pasti akan mencari menantu yang kelak akan menjaga toko tersebut. Waduh, atau memimpin toko tersebut. Waduh, kalau mertuanya seorang petani, pasti akan mencari mantunya seorang petani pemirsa untuk meneruskan mengolah sawah. Nah, ternyata ya tradisi seperti itu sejak zaman dulu pemirsa. Kenapa Raja Sengguru mencari calon mantunya yang kesatria bukan dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang punya pajero pemirsa. Waduh, punya tanah 500 hektar. Ternyata tujuannya yaitu kalau nanti setelah menjadi menantu harus menjaga tanah air Sengguru pemirsa dari serangan kerajaan yang lebih besar bernama Kerajaan Mataram Islam. Bagaimana dengan Sultan Agung? Sultan Agung ya melihat sulitnya menaklukkan wilayah Malang atau Sengguru, akhirnya mengirim seorang panglima ternama bernama Senopati Surotani atau Tumenggung Surotani. Beliau adalah kesatria panglima kerajaan Mataram Islam yang berhasil banyak mengalahkan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Tinggal ditugaskan menguasai Surabaya dan kerajaan Sengguru. Waduh, saking geramnya Sultan Agung, banyak sekali ekspedisi-ekspedisi tentaranya menaklukkan kerajaan Sengguru
termasuk yang dipimpin oleh Temenggung Alap-Alap, gagal maning pemirsa. Waduh, akhirnya dibebankan kepada Temenggung Surotani ya. Surotani ini harus menaklukkan Sengguru. Kalau tidak menaklukkan Sengguru maka nyawa taruhannya. Waduh. Temenggung Surotani pun memimpin pasukan yang sangat besar menaklukkan kerajaan Sengguru. Mengetahui gerak pasukan Mataram Islam, Proboretno dan Panji Pulongjiwo, suami istri, menjambut mereka ya, dengan pasukannya di kaki pegunungan Kendeng, menyambut kedatangan pasukan Surotani. Terjadilah pertempuran hebat antara Mataram dan Sengguru di pegunungan Kendeng, wilayah Malang sekarang. Proboretno akhirnya bertempur dengan pasukan Surotani dan Proboretno berhadapan langsung dengan Temenggung Surotani. Jadi pada masa itu yang namanya jenderal panglima tidak duduk manis di depan meja pemirsa. Komando-komando memberi perintah-perintah dan membaca peta. Tapi zaman dulu langsung ke medan laga pemirsa. Sambil mengatur posisi, taktik dan strategis, dan jenderal-jenderal atau temenggung zaman dulu ikut juga ke arena perang pemirsa. Mengangkat senjata, tidak duduk manis. Nah, Temenggung Surotani pun jenderal terkenal dari Mataram Islam harus berhadapan dengan kesatria cantik Proboretno pemirsa di medan laga. Di arena pertempuran di pegunungan Kendeng. Berhadapanlah Proboretno dengan Surotani di medan pertempuran. Surotani yang memiliki tombak pusaka Kiai Upas Tidak, tombak sakti yang bisa mengalahkan banyak musuh. Begitupun dengan Proboretno. Proboretno punya kesaktian dengan cundriknya alias keris kecil pemirsa. Keris kecil yang membabat habis banyak pasukan. Terjadilah duel wanita cantik dengan jenderal berusia 40 tahun ke atas bernama Surotani. Temenggung Surotani bergulat dengan putri cantik Proboretno. Proboretno berhasil membuat pasukan Mataram ketakutan. Mundur pemirsa dan menyisakan Temenggung Surotani. Temenggung Surotani pun mau tidak mau bergulat dengan Proboretno. Surotani merasa terdesak. Ternyata Proboretno cantik-cantik galak pemirsa, cantik-cantik beracun. Sampai-sampai Surotani pun hampir mati pemirsa. Keris cundiknya banyak melukai Surotani pemirsa. Bahkan kaki kirinya patah pemirsa. Ini gimana pertempurannya pemirsa insya Allah Mama akan membuat AI-nya di kemudian hari untuk menggambarkan bagaimana Proboretno dengan Surotani itu bergulat pemirsa. Ketika terdesak, Surotani hampir mati pemirsa. Namun dengan refleksnya Surotani melemparkan tombak saktinya ke arah Proboretno. Ternyata tombak sakti itu menembus dada Proboretno pemirsa. Mengenai dada Proboretno. Entah dada kiri entah dada kanan nih. Proboretno pun terluka pemirsa dan jatuh ke tanah. Ketika Proboretno jatuh ke tanah, sang suami yang sibuk melayani pasukan-pasukan Mataram dan temenggung-temenggung lain pasukan Mataram di medan laga menyaksikan istrinya terluka, tertembus tombak. Akhirnya Raden Panji pun segera mendatangi istrinya dan membawa keluar arena dengan kuda Sosrobahu. Dan dibawa ke ibu kota Sengguru di Kepanjen. Namun dalam perjalanannya Putri Proboretno meninggal dunia pemirsa. Merasa kehilangan atas istri tercintanya, Raden Panji yang diliputi amarah mengejar kembali dan menghabisi pasukan Mataram ke medan laga, berlari tunggang langgang seperti kesetanan pemirsa. Dia sangat marah sekali
melihat sang cintanya mati pemirsa. Jadi setelah Prabu Retno meninggal ya, Raden Panji kembali ke medan raga pemirsa dengan amarah yang luar biasa. Bahkan pasukan Mataram menggambarkannya seperti singa edan pemirsa. Waduh. Maka jangan heran kalau di Malang ya, kalau penuh semangat disebutnya singo edan pemirsa. Waduh, jadi botoh ya. Arena marnya pemirsa. Singo edan artinya ya singa mengamuk pemirsa, atau binatang buas atau harimau yang mengamuk pemirsa. Waduh. Apakah di Malang ada singa? Wah, memang sudah bahas ya di episode keempat perjalanan epik ke Tanah Bromo pemirsa. Ya scroll aja di link deskripsi. Saking ngamuknya Raden Panji, pasukan Mataram pun mundur pemirsa. Waduh, lari tunggang langgang. Waduh, lari terpontang-panting pemirsa. Waduh, bahkan Temenggung Surotaninya sendiri yang terluka habis duel dengan Prabu Retno. Surotani pun ya lari menghindari amukan suaminya Prabu Retno, yaitu Raden Panji. Waduh, jadi sehabis duel dengan istrinya ya harus lari pemirsa karena suaminya mengamuk pemirsa. Waduh, ya maksudnya menduel dengan istrinya yang meninggal pemirsa dalam pertempuran. Pasukan Mataram itu lari tunggang langgang ke dalam hutan di daerah Malang. Lalu mereka bersembunyi di sebuah desa di daerah Malang. Kelak desa itu menjadi dikenal dengan Desa Mentaraman atau Desa Mataram. Waduh, desa tempat ngumpetnya sisa-sisa pasukan Mataram dari amukan Raden Panji Pulong Jiwo. Waduh. Jadi Raden Panji kalau sudah ngamuk ya, Mataram pun lari tunggang langgang pemirsa. Waduh. Akhirnya pasukan Mataram pun gagal maning. Tapi meskipun gagal, sudah menggugurkan ya putri Raja Sengguru, yaitu Dyah Ayu Dewi Prabu Retno, sang kesatria wanita. Waduh. Bahkan saking gilanya Raden Panji, mereka menyisiri dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, sisa-sisa pasukan Mataram pemirsa. Pasukan Mataram yang ngumpet di desa Mataraman, mereka menanggalkan baju zirahnya, menanggalkan seragamnya, dan menjadi petani biasa pemirsa. Saking takutnya amukan Raden Panji. Waduh, jadi suami ini sudah mengamuk pemirsa karena membunuh istrinya. Waduh. Apalagi yang diincar adalah Temenggung Surotani pemirsa. Raden Panji yang kehilangan istrinya mulai merenung, mulai banyak melamun pemirsa, bahkan berhalusinasi. Waduh, seolah-olah Prabu Retno ini masih hidup pemirsa. Dan menurut warga Sengguru ya sudah mulai gila pemirsa. Waduh, merenung, berhalusinasi. Waduh, dan mulai kehilangan akal pemirsa. Mendengar kabar bahwa sang kesatria mulai kehilangan akal, banyak melamun, waduh, banyak berhalusinasi tentang istrinya yang meninggal, yaitu Raden Panji yang sudah mulai kehilangan akal. Maka kabar itu sampai ke Temenggung Surotani pemirsa. Disitulah Temenggung Surotani punya akal bulus, licik, untuk menaklukkan sang Raden Panji, ya Raden Kerajaan Sengguru. Untuk menghadapi Raden Panji Pulong Jiwo yang mulai kehilangan akal akibat kehilangan istrinya, pasukan Mataram ya dengan liciknya membuat drama pemirsa. Waduh, membuat strategi. Waduh, strateginya adalah mengadakan sebuah tontonan dengan panggung hiburan, di mana pasukan Mataram Islam pun menyaru menjadi pemain kendang, pemain gong, dan penari-penari. Waduh, seperti layaknya pentas seni pemirsa. Waduh, atau rombongan kesenian yang selalu menghibur masyarakat. Temenggung Surotani pun mengadakan tontonan atau panggung hiburan di sebuah desa, di mana di desa itu ya sudah dipersiapkan jebakan-jebakan,
bagi Raden Panji, di mana jalanan menuju atas panggung telah disiapkan lubang sumur untuk membunuhnya. Waduh, yang lebih gilanya lagi ya, baik itu pemain keseniannya termasuk warganya adalah orang-orang Mataram pemirsa, yang menyaru menjadi penduduk desa biasa. Waduh, yang gilanya lagi, di mana warganya itu kan ada laki-laki, ada perempuan pemirsa. Nah, perempuan yang nenek-nenek didatangkan dari Mataram. Waduh, untuk menjadikan sebuah wilayah tempat tontonan ya, seolah-olah itu di sebuah desa terpencil yang ada tontonannya. Waduh, sehingga Raden Panji bisa keluar dan datang ke desa tersebut. Tumenggung Surotani akhirnya menghadirkan seorang putri dari Mataram yang memiliki wajah serupa dengan mendiang Prabu Retno. Waduh. Nah, ternyata putri ini dipermak habis ya, supaya baju dan wajahnya mirip dengan Prabu Retno. Selain itu juga ya, Tumenggung Surotani pun mengirim kabar ya, dari mulut ke mulut atau selebaran ke wilayah Sengguru bahwa ada pentas seni di mana ya sketsanya atau gambaran-gambarannya mirip dengan Prabu Retno. Dalam keadaan linglung, kurang sadar dan ya berhalusinasi tentang Prabu Retno, Raden Panji Pulongjiwo ya, yang diliputi antara asmara dan kehilangan. Waduh, kehilangan dan asmara, kebayang ya kalau kehilangan. Ya ditolak cinta aja kan, waduh bayangnya sampai beribu-ribu bulan pemirsa. Apalagi ini kehilangan, waduh. Ya, tiba-tiba mata-mata Raden Panji mengabarkan bahwa di suatu tempat ada pentas seni dengan penarinya mirip dengan mendiang Prabu Retno. Waduh. Raden Panji pun tanpa ragu ya mendengar bahwa ada penari mirip Prabu Retno. Raden Panji pun merasa itulah Prabu Retno masih hidup pemirsa. Ya maklum ya, baru kehilangan. Akhirnya Raden Panji pun ya melangkah kaki menuju daerah tersebut, bahkan sendirian pemirsa, tanpa sepengetahuan ajudannya, tanpa sepengetahuan pasukan pengawalnya. Waduh. Datanglah Raden Panji ke desa yang ada tontonan penarinya. Ketika melihat penarinya, ternyata wajahnya mirip dengan Prabu Retno. Saking gilanya cinta pada Prabu Retno, Raden Panji pun mulai tak sadar terhipnotis ya. Waduh, untuk mendekati panggung penari tersebut. Waduh. Raden Panji pun tanpa ragu melangkah kaki menuju panggung tersebut. Ketika akan melangkah tangganya, alhasil Raden Panji pun terperosok ke dalam sebuah sumur yang sudah disediakan oleh pasukan Mataram pemirsa, yang sejatinya menyaru jadi pemain kendang, pemain musik, penari, dan warga yang menonton. Waduh. Raden Panji pun kena jebakan Batman pemirsa, jebakan, waduh, jebakan lubang, dan Raden Panji pun terperosok ke dalam sumur. Di mana dalam sumur itu banyak sekali benda-benda tajam pemirsa ya, senjata-senjata seperti tombak di dalamnya. Ketika Raden Panji terperosok ya, Raden Panji pun dihujani senjata tajam dan juga bebatuan dari atas sumur. Waduh. Akhirnya Raden Panji pun mati di dalam sumur, tewas dalam sumur. Waduh. Menurut cerita, wilayah tempat penjebakan Raden Panji kini menjadi daerah administratif Kabupaten Malang bernama Desa Panggung Harjo. Sementara nama Panji Pulongjiwo diabadikan menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Kepanjian atau kita kenal dengan Kepanjen. Jadi itulah kisah dua sejoli kesatria penjaga Malang pemirsa. Waduh. Setelah Raden Panji meninggal, tentara Mataram pun berhasil menaklukkan Sengguru. Sengguru akhirnya ditaklukkan dan nama Sengguru pun dirubah nama menjadi Malang. Karena Sultan Agung bilang daerah ini Malang, banyak penghalangnya. Waduh.
Nah, dari Malang inilah tinggal satu langkah lagi untuk menaklukkan Brangwetan atau Jawa Timur, yaitu Kerajaan Surabaya. Bagi saudara yang penasaran dengan kisah Kerajaan Surabaya, memang sudah bahas di episode keempat, edisi Perjalanan Dewata. Ya, saudara tinggal tonton dan scroll-scroll aja pemirsa. Salah satu kerajaan terkuat di tanah Jawa dan terkaya di tanah Jawa, yang ditakuti oleh POC dan Mataram Islam. Kisah ini adalah kisah sejarah juga karena ditulis dalam Babad Malang. Kisah perjuangan Proboretno dan Panji Pulongjiwo adalah kisah abadi, di mana di dalamnya berbagai percaturan sejarah hadir menjadi nama suatu daerah, ya toponimi misal nama suatu daerah ya, dan sasakalanya yang dikenal luas oleh masyarakat Malang. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa yang mengabadikan kisah-kisah perjuangan. Sejatinya Proboretno dan Panji Pulongjiwo ini adalah seseorang yang mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, kehormatan, dan juga mengobarkan semangat juang. Dari semangat Panji Pulongjiwo inilah dan Proboretno, maka orang-orang Malang di kemudian hari era perang kemerdekaan ya adalah tentara dan warga yang sulit ditaklukkan oleh Belanda pemirsa. Wah,